Shalom, sekali lagi shalom. Baik, puji nama Tuhan, kita pagi hari ini kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari setiap kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Mari sama-sama kita mengundang untuk bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita sama-sama di depan Tuhan. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu atas setiap kami. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu atas hidup kami. Agar suara sama-sama sembah Dia. Terima kasih. Bagi setiap kami ya Tuhan, tiada Allah yang seperti-Mu dalam hidup kami. Hanya Yesus yang kami sembah Tuhan. Ini kami datang menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau. Hanya Kau saja yang layak diingat. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Agar suara sembah Dia terimalah sembah kami Tuhan Yesus. Engkau yang dimuliakan, ditinggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami tahu Kau disenangkan oleh pujian penyembahan kami umat-Mu. Dalam nama Yesus kami buka ibadah kami Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan sedang duduk di hadirat Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya,
terutama dalam dalam hidup ini, memuliakan memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. haleluya, 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 saya mau cinta saya mau cinta Yesus selamanya Tuhan. Haleluya, haleluya, Saya mau cinta. sambil angkat tanganmu katakan sama-sama. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Sembah Tuhan. Yang mau cinta Yesus sembah Dia. Yang terutama meninggikan Dia. Memuliakan memasyurkan namamu Yesus Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Biarlah nama yang Kau saja yang layak kami tinggikan. Dimuliakan Engkau Yesus Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Kau besar, Kau baik bagi kami. Tiada yang seperti-Mu. Sudah marah ya nama saya. Sungguh indah Kau Yesusku. Kau Bapakku yang baik. Tiada yang seperti-Mu. Kau yang menyediakan sayang-Mu benar. Hanya Kau Yesus. Hanya Kau Yesus. Sembah Dia, angkat suaramu. Shida baralamo selamore. Ira rabaya senamaralamo. Iya rabaya se. Shiba baba ya. Ira senamaya seramo. Haleluya. Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Engkau penuh kasih karunia bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, penuh karunia, Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa
selalu kepadamu. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Angkat kedua tangan kita mau katakan, Bapakku, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu. Sekali lagi kita mau katakan, Dia Bapa yang baik. Bapakku yang baik, Angkat hatimu, bersuaramu, katakan, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kita beri tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Katakan haleluya. Bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Kau Allah Bapa kami yang baik bagi setiap kami Tuhan. Kami terus bersorak bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, jemaat Tuhan siap menari berlompat bagi Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu, biar bumi berlalu, langit kan lenyap. Tapi satu hal yang tetap, firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Come on. Woo. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, Amin. biar bulan tak bercahaya lagi, Asik. biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya.
bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus, Tetapi Tuhan Yesus Dia tak pernah ingkar janji. tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan, Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. sama-sama kita menari yo. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Sekali lagi kita sama-sama menari bagi Tuhan, katakan Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam. Ku jatuh cinta, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya. sekali lagi yo sama-sama katakan ku jatuh. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus cinta dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Come on, sama-sama. Saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalala, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala. Sekali lagi kita sama-sama angkat tangan yuk, kita lambaikan, nyanyikan. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus yang cinta Tuhan. Haleluya. Tuhan kita Yesus yang baik, amin. Tuhan Yesus baik.
Sampai tepuk tangan sama-sama kepala kita katakan, oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan sekali lagi kita mau katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu di hadirat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau katakan Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kalau sampai hari ini Tuhan kami ada mengikuti doa puasa hari ini, itu semuanya karena kemurahan Tuhan, itu semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Layaklah kami memuji Engkau Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semuanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, kami berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa buat Pak Niko, Bapak yang baik. Kami berdoa buat Pak Johan. Kami berdoa buat hamba-Mu Pak Irwan beserta Pak Anen. Perlindungan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang memberikan visi dan misi-Mu Tuhan, untuk membawa umat-Mu menjadi umat yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap keluarga mereka, berkati kemanapun mereka melangkah Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Engkau yang menyertai mereka, biarlah Tuhan Engkau yang melindungi mereka. Engkau jauhkan dari mereka Tuhan setiap wabah COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan pagar perlindungan-Mu ada dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini Bapa yang baik. Kami juga Tuhan berdoa buat para pengerja-pengerja yang ada di GBI My Home, gembala-gembala kul yang ada, yang sudah mereka berikan dirinya Tuhan untuk membawa Tuhan jemaat-Mu Tuhan menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Berkati usaha mereka, berkati keluarga mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang menyertai setiap kehidupan hamba-hamba-Mu. Dari tempat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia. Indonesia ada di pikiran-Mu Tuhan. Indonesia ada di rencana-Mu Tuhan. Indonesia ada di genggaman tangan-Mu Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan Engkau yang melawat bangsa Indonesia. Engkau yang melawat bangsa ini Tuhan. Engkau yang memberikan kepada bangsa ini Tuhan. Damai sejahtera-Mu turun atas bangsa ini. Berkati perekonomian bangsa ini Tuhan. Kau yang memberkati setiap usaha-usaha yang ada di bangsa ini. Kau yang memberkati perekonomian Tuhan. Kau juga Tuhan yang memberkati Tuhan pemulihan Tuhan di dalam COVID-19 ini Tuhan. Kami sangat yakin Tuhan, Engkau yang memiliki rencana Tuhan untuk bangsa Indonesia. Tuhan yang memulihkan bangsa ini. Kalau ada yang sakit Tuhan yang menyembuhkan Tuhan. Tuhan yang berjalan berkeliling buat bangsa Indonesia. Setiap yang sakit disembuhkan. Tuhan yang memberkati Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat pemimpin bangsa kami. Kami berdoa buat Pak Jokowi Tuhan. Kami berdoa buat Pak Maruf Amin Tuhan beserta menteri yang ada. Tuhan yang memberkati mereka. Roh takut akan Tuhan Kau nyatakan buat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan mereka Tuhan memimpin bangsa ini dengan roh takut akan Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa secara khusus buat menteri kesehatan yang ada Tuhan. Kau yang teguhkan hatinya Tuhan. Kau yang memberikan kepada dia Tuhan keyakinan Tuhan supaya Tuhan menyelesaikan COVID-19 ini Tuhan dengan baik Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang campur tangan Tuhan di dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan yang menyertai Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap vaksin yang sudah ada Tuhan. Biarlah Tuhan melalui vaksin ini Tuhan memutuskan rantai COVID-19 ini Tuhan, sehingga bangsa Indonesia terbebas Tuhan dari COVID-19 ini Tuhan. Kau yang menyertai Tuhan.
Kau yang membuat Tuhan bangsa ini sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat menteri yang ada Tuhan, semua yang ke Tuhan yang memberkati Tuhan. Dari tempat ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan buat kota Tanjung Pinang. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan yang menempatkan kami di kota ini. Tuhan memiliki rencana yang luar biasa Tuhan. Jadikan kami berkat buat kota ini Tuhan. Jadikan kami menjadi pendoa-pendoa syafaat buat kota ini Tuhan. Diberkatilah tanahnya Tuhan, diberkatilah udara, diberkatilah lautnya Tuhan. Semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati hamba-Mu Ibu Rahma Tuhan untuk memimpin kota ini dengan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Tuhan kami juga Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan isi hati Tuhan untuk kami bisa mendengarnya Tuhan dan kami bisa melakukannya. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mau terus Tuhan mengasihi-Mu, mencintai-Mu, melayani-Mu Tuhan seumur hidup kami. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepada-Mu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi. Engkau Rajaku, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, angkat tanganmu, kita mau katakan, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Kami bersyukur padamu. Sekali lagi kita angkat tangan sama-sama kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku
bersyukur, Engkau segalanya bagiku Tuhan. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepada Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Sembah Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu, kami mau mengasihi-Mu dengan segenap hati kami ya Bapa. Tuhan dan Raja-Ku, Yesus. Sejenak sama-sama kita sembah Dia selalu dengan firman-Nya. Urapi kami Bapa, urapi kami pagi ini, urapi kami, oh Kau ya Raja-Ku, Kau Tuhan-Ku. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami. Urapi kami semua mendengarkannya malam pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk di hadiratnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh melakukan doa puasa kami, sekalipun kami ada di rumah-rumah kami masing-masing. Namun kami percaya bahwa hadirat Tuhan terus ada bersama dengan kami. Sebentar kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa berbicara Engkau di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau Allah terus mengajari kami, memampukan kami untuk kami berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga itu yang menjadi kekuatan kami hari-hari ini. Oleh karena itu Bapa, buat hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah, biarlah mereka tetap kuat di dalam Tuhan, bahkan mereka boleh diberkati akan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami, terpuji nama Tuhan, kami katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam doa puasa kita hari ini, kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Demikian pembacaan firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekoyong-koyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita boleh melihat secara umum Injil Matius ini, kita boleh melihat endingnya di mana misinya Yesus yaitu mempersiapkan murid-muridnya menjadi pewarta kerajaan sorga, menjadi saksi kerajaan sorga. Oleh karena itu, kita boleh melihat bagaimana Yesus ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Yesus membekali mereka, Yesus mengajari mereka, Yesus menuntun mereka, sehingga murid-murid siap untuk diutus mewartakan kebenaran firman Tuhan. Kita boleh melihat Bapak Ibu, di pasal 8 ini, bagaimana Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang iman. Ya, tentang iman.
Di pasal 8 di ayat 10 di situ Yesus berbicara kepada seorang prajurit di Kapernaum, ya, seorang prajurit di Kapernaum. Yesus berbicara di ayat 10 dikatakan, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Bagaimana Yesus melihat iman orang Kapernaum yang begitu besar akan Yesus Kristus. Dan itu yang kita mau pelajari Bapak Ibu di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Bagaimana Yesus berbicara di pasal 23 dikatakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Yesus tahu kondisinya pada saat itu, bagaimana mereka mau menyeberang laut atau danau Galilea. Di sini dikatakan Bapak Ibu, murid-muridnya bersama dengan Yesus. Murid-muridnya selalu ada dekat dengan Yesus. Selalu berjalan bersama dengan Yesus. Bahkan dikatakan mereka satu perahu dengan Yesus. Namun di ayat yang ke-24 dikatakan sekoyong-koyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ini berbicara bagaimana Yesus mau melihat iman daripada murid-muridnya. Yesus mau melihat sejauh mana keteguhan iman daripada murid-muridnya. Kita tahu bahwa background daripada murid-murid Yesus adalah nelayan. Mereka sudah ahli di dalam perlautan. Saya percaya ketika mereka menjadi nelayan, mereka sudah terbiasa naik perahu, melihat ombak-ombak yang besar, ombak yang kecil, mereka sudah terbiasa dengan itu. Namun dalam situasi kondisi yang kita baca hari ini, di sini dikatakan sekonyong-konyong angin besar terjadi. Dan Yesus ada bersama dengan mereka. Kita mau melihat bagaimana reaksi, respon daripada murid-murid Yesus menghadapi situasi kondisi yang ada. Di sini seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, bahwa misi daripada Yesus kepada murid-muridnya yaitu untuk membekali mereka, mengajar mereka, menuntun mereka supaya ketika nanti tepat waktunya mereka diutus, mereka dijadikan menjadi penjala manusia, mereka siap menghadapi segala situasi kondisi seperti apapun. Oleh karena itu, hari ini kita mau belajar bagaimana Yesus yang berdaulat, yang mereka ikuti, yang mereka selalu bersama-sama pada waktu itu. Bapak Ibu, di sini dikatakan di ayat yang selanjutnya, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia berkata, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Bapak Ibu, ini saya percaya bahwa setiap kita seringkali di dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita manusiawi kalau kita mengalami ketakutan. Ya, manusiawi kalau kita ada rasa khawatir, ada rasa panik. Tapi Tuhan mau melihat sejauh mana kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah ketika situasi kondisi itu datang, apakah kita langsung khawatir atau kita panik? Tuhan tidak mau kita tetap berada di dalam kekhawatiran. Tuhan tidak mau kita ada di dalam ketakutan, mati dalam ketakutan, mati di dalam kekhawatiran. Tuhan tidak mau yang seperti itu. Oleh karena itu, Tuhan mau menguji iman daripada murid-muridnya. Tuhan tahu mereka ahli kelautan. Tuhan tahu mereka pekerjaan mereka, background mereka adalah nelayan. Tuhan perhadapkan mereka dengan situasi kondisi yang seperti itu. Tuhan izinkan terjadi ombak yang besar, ombak yang mengamuk. Sejauh mana murid-murid itu akan mengandalkan Tuhan. Notabene Tuhan ada bersama dengan mereka. Namun kenyataannya firman Tuhan mengatakan mereka takut, mereka panik,
Mereka khawatir. Dan mereka datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini satu pembelajaran kepada kita. Pada situasi kondisi yang ada pada hari-hari ini, kita seringkali berkata, Tuhan lalukanlah ini, Tuhan lalukanlah pandemik ini, Tuhan lalukanlah masalah ini, Tuhan lalukanlah sakit penyakit ini. Kita selalu berkata Tuhan lalukan. Namun kita harus tahu, sadar bahwa firman Tuhan juga ada yang berkata bahwa hari-hari ke depan bukan semakin baik, namun hari-hari ke depan semakin jahat. Oleh karena itu, apa yang kita harus kerjakan? Apa yang kita harus lakukan? Apakah kita harus selalu mengatakan Tuhan, biarlah selamanya baik? No. Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Dialah pencipta langit dan bumi, dan saya percaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan ombak yang besar. Tuhanlah yang menciptakan angin yang besar. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita sudah menjadi murid Kristus, ketika kita sudah dipanggil, kita percaya kepada Tuhan, kita sudah dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin lewat persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi, mungkin lewat khotbah-khotbah yang kita dengar di setiap ibadah yang ada, mungkin lewat komsel yang ada, lewat persekutuan apapun, di mana kita boleh mendapatkan firman Tuhan. Itu yang menjadi bekal kepada kita. Itu yang menjadi satu pelajaran kepada kita, satu bekal kepada kita, untuk kita diperhadapkan nantinya kemanapun Tuhan mengutus kita menjadi saksinya Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, sebagaimana kebenaran firman Tuhan pada hari ini, badai pasti ada, permasalahan pasti ada. Ketika kita diutus menjadi saksinya Kristus, mungkin ada penolakan, mungkin ada kesakitan, mungkin ada orang tidak peduli dengan kita, mungkin keluarga kita yang kita layani, mereka sepele dengan kita, mereka tidak membuka hati kepada kita. Ada banyak hal yang kita hadapi. Namun sebagaimana seperti murid Kristus, yang ketika mereka mengalami badai yang besar, mereka takut, namun mereka datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Dan di situ dikatakan Yesus, di ayat yang ke-26 dikatakan di situ, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Saya pelajari firman Tuhan ini, kamu yang kurang percaya artinya memiliki iman yang kecil, memiliki iman yang belum dewasa. Tuhan mau meneguhkan iman kita. Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita bertumbuh di dalam pembelajaran kebenaran firman Tuhan. Supaya kita siap diutus, supaya kita siap menjadi saksi Kristus kepada situasi kondisi seperti apapun yang Tuhan utus kita nantinya. Dan ketika Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus memiliki iman yang teguh, Tuhan akan menolong kita. Bahkan di situ dikatakan, lalu bangunlah Yesus menghardik angin itu, danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saya percaya Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, mungkin kita belum dewasa di dalam iman, mungkin iman kita masih kecil, mungkin kita kurang percaya, tapi biarlah kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengajar kita, mengingatkan, meneguhkan setiap kita, supaya kita bertumbuh di dalam iman kita, supaya kita boleh terus mengandalkan Tuhan, supaya kita terus tahu, percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup, yang selalu ada dengan kita. Hari-hari ini Bapak Ibu, di dalam situasi kondisi pandemik yang ada hari-hari ini, sebagai murid Kristus, sebagai pelayan-pelayan Kristus,
kita harus hidup di dalam iman. Iman yang tertuju kepada Tuhan. Kita hanya datang berseru kepada Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah badai yang ada, di tengah-tengah COVID yang ada, di tengah-tengah resesi ekonomi yang ada, Tuhan tolong setiap kami. Tuhan lalukan setiap kami. Dan saya percaya bahwa bersama dengan Tuhan, kita akan mampu melewati situasi kondisi yang ada. Karena firman Tuhan juga berkata, segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita. Dan kita boleh melihat bahwa kemenangan lepas kemenangan itu menjadi milik bagian setiap kita. Dan di sini di ayat yang terakhir dikatakan di sini, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ini respon daripada murid-murid Yesus. Bagaimana mereka melihat bahwa Yesus yang ada bersama dengan mereka adalah Yesus yang berkuasa, Yesus yang berdaulat, bahkan semesta alam pun tunduk kepada Yesus. Mereka menyadari hal itu. Dan saya percaya aplikasinya kepada kita orang percaya. Ketika kita sudah mengambil keputusan untuk kita menjadi murid Kristus, untuk kita menjadi pelayan Kristus, untuk kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus, kita harus yakin bahwa segala sesuatunya Tuhanlah yang berdaulat. Tuhanlah yang berdaulat dalam kesehatan kita. Tuhanlah yang berdaulat dalam keluarga kita. Tuhanlah yang berdaulat dalam pelayanan kita. Tuhanlah yang berdaulat dalam masa depan kita. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Kalau Tuhan izinkan kita hari ini bisa melayani Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan. Itu karena anugerah daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan, sebagaimana Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk mereka boleh diutus kepada setiap bangsa, demikian juga setiap kita yang ada di GBI My Home. Saya percaya setiap kita, biarlah lewat pembelajaran firman Tuhan, lewat ibadah-ibadah yang ada, lewat komsel yang ada, lewat doa, lewat apapun itu persekutuan dengan Tuhan, itu mempersiapkan kita menjadi pelayan Kristus, menjadi pengikut Kristus yang militan. Supaya nanti ketika badai hidup datang, ketika masalah hidup datang, ketika penolakan datang dalam pelayanan kita, kita tetap percaya bahwa Yesuslah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Jangan kita takut, jangan kita gentar, jangan kita mundur, karena firman Tuhan sudah menjamin. Firman Tuhan berkata, bahkan sepanjang masa Tuhan akan menyertai kita. Sepanjang hidup kita Tuhan akan menyertai kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Karena kita adalah murid Kristus. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema bagi setiap kita. Menguatkan setiap kita untuk kita boleh menghadapi hari-hari yang ada. Di tengah-tengah pandemik yang ada ini, kita tetap percaya bahwa Yesuslah yang berdaulat atas Indonesia, atas penyakit, atas sakit penyakit yang ada, atas apapun, atas resesi yang terjadi. Yesuslah yang berdaulat. Biar kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan hal-hal yang kita tidak pahami. Tuhan akan berbicara kepada kita, Tuhan akan meluputkan kita, Tuhan akan memimpin kita, Tuhan akan menuntun kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tinggal bagaimana kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita mungkin kena corona, kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kita jangan takut. Kita jangan hanya mati dengan ketakutan, tapi biar kita percaya bahwa di tengah-tengah sakit penyakit itu juga rencana Tuhan dalam kehidupan kita.
Amin Bapak Ibu. Adakah sampai iman kita sampai di level itu? Ketika kita kekurangan, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan aku. Oleh karena itu aku akan bersuka cita. Firman Tuhan berkata, Allahku kan mencukupkan. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Oleh karena itu, kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus bimbang? Biarlah kita datang kepada Tuhan. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada hari ini untuk doa puasa. Biarlah firman ini boleh menguatkan setiap kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami, mengingatkan kami untuk kami teguh di dalam iman kami. Kami tahu ketika Engkau memanggil kami menjadi murid Kristus, menjadi pelayan Kristus, menjadi jemaat Kristus, Engkau mengajari kami, Engkau memimpin kami, Engkau membekali kami, menuntun kami, sehingga kami bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Iman kami bertumbuh, pengenalan kami bertumbuh akan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami tahu, tepat pada waktu Tuhan, saat Tuhan mengutus setiap kami, saat Tuhan menjadikan kami menjadi saksi, maka setiap kami tetap teguh di dalam iman kami. Mungkin ada penolakan, mungkin ada kesakitan, mungkin ada penganiayaan, mungkin ada hal-hal yang kami tidak harapkan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, adalah Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kami, yang sanggup membebaskan kami, yang sanggup memakai kami, yang sanggup meneguhkan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Jangan biarkan kami takut, jangan biarkan kami khawatir, tapi biarlah kami tetap memandang kepada Tuhan. Biar kami tetap percaya bahwa Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang berdaulat. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema buat umat Tuhan di GB My Home. Berjalan di hari-hari yang sukar ini, berjalan di hari-hari yang kita hadapi ini, Tuhan ada bersama dengan kita. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita mau selesai Bapak Ibu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita paling meriah. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Mari angkat kedua tangan sudah sama-sama. Kita mau bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari angkat kedua tangan kita akan menerima berkat Tuhan sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasih, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.